Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, untuk signal gratisan kemarin ya, udah saya jelaskan dan deklarasikan bahwasanya saya akan ambil open posisi short di area 109.000 dan area 110.000 dan take profit sewajarnya atau selisih 1.000 ya kalau misalkan 1% atau TP sewajarnya itu berarti 1%. Kalau misalnya kalian pakai leverage 5 itu udah 5%, pakai leverage 10 udah 10% karena memang target kita adalah scalping harian. Seperti yang kalian lihat bahwasanya kemarin ini menyentuh 110.000 hampir 111.000 di area sekitar jam 8 jam 9 ya. Nah, ini ya nyampe 110 lebih, berarti signal itu kan saya publik di area sekitar jam 6 sampai jam 7 ya. Ada waktu 7, 8, 9, ada waktu 3 jam. Makanya kalian harus nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak telat signal gratisannya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, ya udah join Cerberus aja bro. Dan silakan kalian lihat harga Bitcoin kemarin menyentuh 110.000 lebih, hampir 111. Lalu di jam 9 pagi tadi itu menyentuh hampir 108.000. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Nah, sekarang harga Bitcoin 108.814. Kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya? Mari coba kita cek terhadap Coinbase terlebih dahulu. Di semua media sosial ya, kadang-kadang orang-orang awam yang mencerna segala sesuatu itu berdasarkan asal-asalan alias menelan sesuatu itu mentah-mentah, pasti akan berpikir kemarin ini kan ada gembar, adanya pause ya, adanya pause untuk mengopen posisi long. Ya, open posisi longnya itu totalnya kurang lebih 10 triliun rupiah. Bayangin ya, open posisi long 10 triliun rupiah. Orang berpikir bahwasanya wah nggak mungkin dong orang dengan notabene dianggap paus ya, dia itu open posisi asal-asalan, nggak mungkin. Makanya semuanya FOMO di area sekitar di jam 8. Makanya semua ini harganya naik hampir 111.000 gitu kan. Ternyata pausnya itu salah ya guys ya, pausnya itu salah. Nah, apakah ini pertanyaannya adalah pausnya itu bodoh atau pausnya salah? Tidak ya guys ya. Seperti yang saya bilang bahwasanya trading itu memakan atau dimakan, dimana kalau misalkan kalian mengikuti yang terlalu besar seperti itu, apalagi dia mainnya secara terang-terangan kayak gitu. Ini saya nggak tahu ya. Jujur aja sih ya, jujur ya. Saya sebagai pemegang puluhan juta dolar itu juga ratusan miliar lah ya, walaupun belum triliun gitu kan. Saya mempunyai cara dengan dipisah-pisah gitu loh, open posisinya bukan satu akun gitu. Tapi coba tolong beritahu saya, ya mungkin buat koreksi buat saya juga ya. Bagi kalian yang tahu maksud seekor paus itu membuka open posisi secara publik itu apa ya? Loh bang, bukannya bagus kayak gitu? Ya enggak juga. Karena ketika lu buka open posisi secara publik kayak begitu dan dapat diketahui oleh semua orang, bahkan sampai harga likuidasinya ya, kemarin itu harga likuidasinya ke area sekitar 108 ribuan ya. Walaupun sekarang dia average ya, average alias suntik dana, entah di cross entah di average turun. Makanya
tadi itu kan menyentuh 108.300 itu hampir liquid ya kalau nggak pakai average ke 106.000. Tapi average-nya juga tipis banget ya, ini bisa di-dump ya, bisa aja langsung tiba-tiba nyampe ke 106.000. Nah, coba kasih tahu saya guys ya, kasih tahu saya. Kalau perspektif saya yang cuma megang puluhan juta dolar atau ratusan miliar ya di total seluruh member dari 2000 lebih ya, hampir 3.000 orang ini, itu saya pisah-pisah menjadi beberapa kloter ya guys ya. Bahkan misalkan ya contoh, di OKX itu ada 3 kloter guys ya. Di OKX itu ada 3 kloter. Bahkan sekarang mau nyentuh ke kloter 4 ya. Mau nyentuh ke kloter 4. Saya bagi tuh 50 orang, 50 orang, 50 orang, 50 orang karena OKX kan eksklusif. Bitget saya bagi 400 orang, 400 orang, 400 orang. Yang kloter 3 belum penuh, masih sekitar 100 orang ya. Bang kok beda? Bitget 400 orang itu reguler ya. 400 orang itu bisa setara OKX cuma 50 orang gitu loh. Sama di Lbank baru, kalau di Lbank baru ada 1 kloter ya. Di BankX itu ada kurang lebih sekitar 3 kloter ya, 3 kloter. 400 juga kayak gitu. Nah, tujuannya apa sih? Supaya tidak terdeteksi bos ya. Supaya tidak terdeteksi saya open posisi sebanyak itu. Kalau misalkan ditotalkan secara harfiah, sama open posisi saya juga bisa jadi. Contoh ya, total modal ini kita contohkan saja. Andaikan total modal di Cerberus itu kurang lebih sekitar 50 juta dolar ya, 50 juta dolar. Itu open posisi satu kali aja jika serentak di dalam satu akun ya. Jika serentak di dalam satu akun itu kan 5 juta dolar. 5 juta dolar itu kan setara sekitar 5 juta dolar itu kurang lebih sekitar 80 miliar ya, 80 miliar. Kalau dikali 10 ya, kalau dikali 10 itu 800 miliar guys ya. Yang walaupun memang belum triliun, tapi secara harfiah Cerberus itu satu kali open posisi adalah 800 miliar jika dikali dengan leverage 10 ya. Itu pun kalau 10%. Berarti kalau saya memakai modal 20%, Cerberus satu kali open posisi udah mencapai hampir 2 triliun ya. Hampir 2 triliun rupiah. Nah, saya aja di level yang seuprit itu ya, kalau bagi dia kan 10 triliun ya. Kalau saya rata-rata open posisi sekitar ya masih ratusan miliar ya. Itu saya pisah-pisah menjadi kurang lebih 10 sampai 20. Kalau bahkan kalau misalkan nanti udah kebaca nih rencana saya, kloternya saya banyakin. Ya nanti akan saya bikin bot untuk satu kali open posisi untuk ke kloter banyak gitu ya. Nah, tapi kenapa ya paus seperti itu? Coba kasih tahu saya, barangkali memang ada ilmu yang belum saya tahu. Saya terima kasih banget kalau kalian mau ngasih tahu ke saya, kenapa paus itu mempublikasi dan satu kali open posisi kayak gitu dalam satu akun? Bukankah yang pertama, bukankah efeknya orang akan tahu likuidasinya itu harga berapa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, para kontra ya, paus itu selalu ada dua kubu ya, ada kubu bull dan kubu bear gitu. Nggak mungkin semuanya karena memakan atau dimakan. Kalau udah ada makanan 10 triliun udah jelas kayak gitu, justru paus-paus yang lain akan berusaha untuk melikuidasinya. Ya seperti halnya sekarang, harganya sekarang ke 111.000 ini kan sekarang dipaksa ke area sekitar 108 kan. Ini tujuannya untuk melikuidasi dia gitu kan. Berarti likuidasi kan 106.000. Ini kemungkinan juga bakal short lagi sebelum saya buka CoinGlass itu ya. Kemungkinan bakal short lagi supaya melikuidasi total dari tadi awalnya 10 triliun, ini di average ya mungkin kurang lebih sekitar 15 sampai 20 triliun ya di harga 106.000. Si paus ini dilikuidasi 20 triliun gitu loh. Coba kasih tahu saya kenapa paus yang notabene jauh berjuta-juta kali lipat lebih pintar daripada saya gitu kan. Saya anggap aja saya bodoh, dia pintar ya, karena kalau misalnya saya sepintar itu duit saya udah triliunan gitu kan. Nah, coba kasih tahu saya kenapa dia buka dari satu open posisi dan open posisinya itu bisa dicek secara publik gitu loh. Kenapa ya? Kenapa gitu loh? Saya aja yang cuma ratusan miliar itu dibagi gitu banyak banget kloternya gitu kan. Member Cerberus pasti paham lah. Setiap member itu nggak bisa jadi nggak sama kloternya ya. Karena satu market aja OKX ada 3 kloter, Bitget ada 3 kloter, BingX ada 3 kloter, Lbank ada 1 kloter. Berarti kan 3, 1 ada 10 kloter dibagi dari 10 grup. Supaya apa? Open posisinya berbeda guys ya. Coba kasih tahu saya. Oke, kemanakah harga Bitcoin selanjutnya? Kalau kita cek terhadap CoinGlass, dollar index plus harusnya turun, dominansnya minus harusnya turun, exchange balance-nya minus harusnya naik, fear and greed index-nya turun juga harusnya turun ya, berarti 31 untuk Bitcoin turun. Coba kita cek likuidasi, kira-kira banyak gak sih yang kejebak di dalam drama long kemarin ya? Gak ada coy, gak ada yang kejebak di 145 juta dan short 138 juta, padahal saya kira jebakan longnya ini, apakah semua orang juga berpikir udah realistis gitu kan? Ini kan harga naik tapi ada pause long. Apakah mereka takut untuk terlikuidasi bersama pause long? Coba kita cek order book ya. Di likuidasi data nggak ada apa-apa, itu semuanya seimbang ya. Antara 100 juta dan 100 juta untuk likuidasi short dan long. Seperti biasa kita ubah terhadap old version dan skala 1:100. Masih ada kekosongan order guys. Masih ada.
sampai ke 107.899.500, ininya mentoknya 11.000. Oke, saya akan tetap ambil open posisi area 109.000 dan area 110.000 dan take profit wajarnya alias 1% dari harga kalian open posisi. Udah ya, gampang ya, paham ya? Saya open posisi 109 dan 110 dan open short, maksudnya open posisi short dengan leverage yang wajar, margin profesionalnya 10%. Take profit wajarnya alias 1% dari harga open posisi, dapatkan 5% sampai 10% per hari adalah lebih dari cukup untuk scalping. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Arifin Mansyah, use your logic dan salam traders.